Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih dalam menjelaskan ayat-ayat hukum seputar keutamaan ilmu syar'i. Guna untuk memotivasi kita dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang kita akan bacakan di malam hari ini adalah ayat atau 3 ayat terakhir dari surah Al-Bayyinah. Dari surah Al-Bayyinah. Ya. Surah Al-Bayyinah kadang dinamakan juga dengan nama surah Lam Yakun. Ya. Karena di awalnya adalah lafaz ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah, dalam ayat-ayat yang terakhir di surah Al-Bayyinah terdapat padanya dari keutamaan ilmu syar'i, ya, yang kita akan terangkan insyaallah taala dalam pengajian malam hari ini. Baik, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang terakhir. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Ini dari 3 ayat dari surah Al-Bayyinah, penjelasan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat tadi dari awal ayat di surah Al-Bayyinah ini dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Semuanya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah kata Allah sejelek-jelek makhluk. Ya. Kemudian diterangkan sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Salah ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Dan diterangkan balasannya oleh Allah di akhirat nanti, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka adalah surga, atau jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka ya di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian ditutup ayatnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, yang demikian itulah, maksudnya surga itu balasan, ya, diperuntukkan untuk orang yang khasyiya rabbah, yang punya rasa takut kepada Rabb-nya. Ya, ini 3 ayat penjelasan tentang 2 golongan manusia yang menghuni dunia ini. Kita terangkan dulu ayat yang pertama tadi yang kita telah baca di ayat yang ke-6. Dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sungguh orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab. Ya. Ahlil kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka dikatakan ahlul kitab karena mereka diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Yahudi itu kitab mereka adalah apa? Kitab Taurat. Adapun umat Nasara, kitab mereka adalah Injil. Ya. Jadi ini 2 kelompok dari orang yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru. Sungguh orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian kelompok yang berikutnya dikatakan wal musyrikin. Ya, dari kalangan kaum musyrikin. Ya, ini selain ahli kitab. Terserah agamanya apa. Yang jelas mereka dari orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari selain Yahudi atau Nasara. Ya. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Dikatakan di situ fi nari jahannam. Tempat mereka semuanya adalah dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Ya. Jadi dikatakan di sini ahlul kitab Yahudi dan Nasara serta kaum musyrikin, ya, dikatakan jadi sejelek-jelek makhluk yang ada di muka bumi ini. Ahlul kitab di masa Nabi mereka, itu Nabi Musa alaihissalam ketika itu, mereka dihukumi sebagai orang yang beriman. Ya. Karena Musa alaihissalam diberi kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bani Israel itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika itu. Nah, bahkan mereka diberi keutamaan oleh Allah di atas makhluk yang lain, ya, di muka bumi ini. Nah, tapi tatkala mereka ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya, jadi orang Yahudi itu orang yang berilmu, ya. Mereka paham betul siapa Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam ayat Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi itu, ya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, lihat orang tua kan, dia tahu anaknya, ya, anak kandungnya. Seperti itulah pengenalan orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Ya. Dan dimaklumi di sirah Nabi SAW, ketika Nabi ingin berhijrah ke Madinah, itu orang-orang Yahudi sudah ribut mereka. Kata mereka, kita sekarang ini telah ditaduhi oleh zaman kenabian. Ya, oleh zaman kenabian. Mereka paham itu. Ada nabi di akhir zaman. Itulah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala Nabi SAW tiba di Madinah, mereka mengingkari Nabi. Ya, mereka kafir terhadap Rasulullah SAW. Ya, ini orang Yahudi, ya. Dan dalam Islam itu, dalam agama kita, dalam kehidupan ini, orang yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam itu orang-orang Yahudi. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa dahulu hingga di masa sekarang. Ya.
Nabi SAW itu berapa kali ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu. Dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku. Engkau pasti akan mendapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Allah kabarkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Orang Yahudi dan orang musyrikin. Dipahami ya? Akhirnya dari golongan yang pertama, mereka dikatakan syarrul bariyah. Orang Yahudi ini karena mereka mengenal kebenaran, tapi mereka mengkafirinya. Kemudian yang kedua dari ahli kitab orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara juga telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam akan datang di akhir zaman setelahku Nabi yang bernama Ahmad. Itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, akan datang setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad juga dikenal oleh orang-orang Nasara dalam kitab Injil bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka mengingkari juga dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang soleh dari kalangan ahli kitab, sedikit dari mereka yang beriman sampai datangnya Rasulullah SAW ketika itu. Tapi tinggal sedikit saja dari orang-orang Nasara tersebut. Seperti Waraqah bin Naufal itu paman Khadijah itu kan. Ini dari pendeta Nasara yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu. Kemudian golongan yang ketiga dikatakan di sini, yang dikatakan syarrul bariyah adalah wal musyrikin. Orang-orang musyrikin. Jadi selain Yahudi, Nasara, ini dari golongan orang-orang musyrik. Terserah dia mau beribadah kepada siapa. Apakah dia beribadah kepada matahari, kepada bulan, kepada berhala, bebatuan, pepohonan, pada jin-jin, atau kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Mereka semua dikatakan kaum musyrikin. Tepatnya sama semuanya dikatakan oleh Allah fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Ini penghuni neraka jahannam Jadi selain ahli kitab, musyrikin, ada juga golongan yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Dan orang munafik ini lebih parah lagi kedudukannya daripada orang Yahudi dan Nasara serta kaum musyrikin, karena mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah, lebih keras siksaannya daripada orang-orang Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin tadi itu. Karena orang munafik ini dia zahirnya muslim, tapi dalam hatinya menyimpan apa? Menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Dan di masa sekarang ini banyak dari orang-orang munafikin seperti ini penampilannya muslim tapi sangat menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Itu dari golongan penghuni neraka jahannam yang kekal selama-lamanya. Baik. Kemudian dikatakan di akhir ayat, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Itulah yang diterangkan tadi dari golongan-golongan itu. Kemudian diterangkan sebaliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat
ulaika hum khairul bariyah. Ya. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal amalan yang soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya. Ini telah kita terangkan ya. Nah, kalau dia dikatakan beriman, itu pasti orang-orang yang, atau di sini masuk padanya orang-orang yang berilmu. Ya. Karena orang yang beriman itu sudah diterangkan di surah Al-Mujadilah, sudah kita baca ya dari tafsir Ibnu Mas'ud. Ketika diterangkan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, diangkat lagi beberapa derajat. Ya. Tidak mungkin mereka punya ilmu kalau mereka tidak beriman. Jadi seluruh ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman itu masuk padanya orang-orang yang berilmu. Ya. Dan orang-orang yang berilmu, mereka lah yang paling tingginya dari orang-orang yang beriman. Nah, apalagi kalau kita lihat lafaz setelahnya dikatakan di situ wa amilus shalihat, dan mereka beramal amalan yang soleh. Ini sudah kita bahas juga ya di tafsir surah Al-Mulk kemarin. Di masjid ini ya. Ya, dikatakan di amalan yang soleh dengan berapa syarat? Sudah diterangkan. Ada berapa syarat amalan yang soleh? Ada berapa? Ayo. Ada? Saya lupa lagi, baru pekan lalu dibahas. Berapa syarat amalan dikatakan amalan yang soleh yang diterima oleh Allah? Ada dua kan secara umum. Yang pertama apa? Ikhlas. Jadi soleh niatnya. Ya. Yang kedua, ya dia mutaba'ah, soleh pelaksanaannya. Itu yang dikatakan amalan yang soleh. Ini sudah kita terangkan ya di awal surah Al-Mulk yang sudah kita baca. Nah, dan ada syarat yang ketiga, kalau dia belum muslim, maka dia harus punya keislaman sebelumnya. Ya, punya tauhid agar diterima ibadahnya oleh Allah, dianggap sebagai amalan yang soleh. Dan sudah diterangkan di situ ya dari sisi keutamaan ilmu. Ilmu itu dari sebab ya diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin dia bisa ikhlas, tidak mungkin dia bisa misalnya mengenal sunnah Rasulullah SAW kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak belajar. Jadi hubungkan itu ya ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Nah, jadi wa amilus shalihat, mereka punya amalan yang soleh atau beramal amalan yang soleh. Ini pasti orang-orang yang berilmu. Ya, karena mereka punya keikhlasan, benar niatnya dalam beribadah kepada Allah, dan benar juga pelaksanaan dari ibadah tersebut. Ya, dan mereka punya akidah yang benar, punya akidah yang benar. Ya, baru datanglah lafaz setelahnya dikatakan di situ, ulaika hum khairul bariyah. Ya, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Nah, jadi orang-orang yang beriman secara umum ini kan bertingkat-tingkat. Ya, sudah diisyaratkan ya di surah Al-Mujadilah itu. Ada yang beriman biasa dari orang-orang awam, ya, mereka masuk dari sebaik-baik makhluk juga. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Ketika mereka punya iman dan mereka punya punya ilmu. Ini yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi kebaikannya. Yang dikatakan khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Jadi di sini ada sisi keutamaan ilmu ya. Nah, yang bisa kita simpulkan di sini kata para ulama. Ya, ilmu itu dari sebab yang menjadikan seorang hamba itu menjadi makhluk yang paling terbaik. Ya, di muka bumi ini. Ya, di dunia dan di akhirat. Ya. Kebaikan itu dengan ilmu agama. Karena dikatakan sini khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Nah, ini sisi keutamaan ilmu yang pertama di ayat ini. Jadi ilmu itu mengantar seorang hamba menjadi orang yang paling terbaik. Ya, di muka bumi ini, di alam barzah dan di akhirat nanti. Ya, dan sudah kita terangkan juga di surah Ar-Rahman ya, di masjid yang lain. Ya,
ketika dia menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim, dia mempelajari Al-Qur'an dan dia mengajarkannya, maka ini akan menjadi orang yang paling terbaik. Ya, karena kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, dia belajar ilmu dan dia mengajarkannya. Ya, ini sisi keutamaan ilmu di ayat yang telah kita bacakan. Kemudian dikatakan di akhir ayat, di ayat yang ke-8, jazaohum 'inda rabbihim. Balasan mereka, ya, di sisi Rabb mereka, maksudnya pahala mereka, ya, pada hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka yang mencipta mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur mereka, ya, dan sembahan mereka. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya, jazaohum, balasan mereka di sisi Rabb mereka ada surga-surga Aden. Ya, dikatakan sini surga-surga, ya, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Antara satu surga dengan surga yang lainnya itu, kata Nabi, diterangkan dalam hadis, sejauh langit dan bumi. Sejauh langit dan bumi. Dan di surga itu ada 100 derajat. Ada 100 tingkatan di surga itu. Diterangkan dalam riwayat-riwayat. Ya, Jannatu Aden. Nah, ini diantara dari nama surga, ya. Ada namanya surga apa? Surga Aden. Dan surga itu punya banyak nama dalam Al-Quran dan hadis. Yang paling tingginya adalah surga apa? Surga Firdaus. Ya, itu diterangkan sifat-sifat penghuninya di surah Al-Mu'minun, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga surga Aden. Ya, ada juga surga Ma'wa, ya, Jannatul Ma'wa. Nah, dan selain dari nama-nama surga yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jannatu Aden tajri min tahtihal anhar. Surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Diterangkan di sini dari sebagian kenikmatan yang ada di surga, agar seorang itu dia bersemangat dalam beramal-amalan yang soleh. Ya. Jadi di surga itu, nah, diterangkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Ya. Di surga itu ada sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Ya. Tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati. Ada nikmat di surga seperti itu. Ya. Tidak pernah terlihat oleh mata, dengar oleh telinga, atau dibayangkan dalam hati. Ya. Adapun nama-nama yang kita kenal, ya, ada sungai, ya, ada pohon misalnya, kan, ada rumah, istana, ya, ada bidadari, nah, ada pelayan-pelayan, ada makanan, minuman, ada buah-buahan, ya. Ini dari isi surga. Itu hanya nama-nama yang mungkin hakikatnya tidak seperti itu. Ya, dari yang kita bayangkan, pasti lebih indah. Ya, lebih sempurna dari apa yang kita khayalkan. Dipahami, ya? Mungkin dari sebagian pengkhabaran dari Allah tentang surga itu. Jannatu Adenin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dari balasan untuk orang-orang siapa? Yang beriman dan beramal amalan yang soleh. Itulah orang-orang yang berilmu. Nah, ya. Di sini juga ada faedah kedua dari keutamaan ilmu syar'i. Bahwasanya ilmu itu, ya, mengantar seorang hamba menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memudahkan dia masuk ke surga itu dengan ilmu agama. Apalagi diterangkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan, ya, dia mencari ilmu padanya. Nah,
yaltamisu fi ilman, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jalan ke surga. Jadi ilmu itu, ini faedah yang kedua ya, di ayat yang telah kita bacakan ini, dari sebab yang memasukkan hamba ke surga. Bahkan bukan sekedar dimasukkan saja, tapi dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, meringkas jalannya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia istiqomah di atas agama Allah, maka semakin dia dipermudah jalannya oleh Allah untuk masuk ke surga nanti. Untuk masuk ke surga nanti. Iya. Kemudian dikatakan di akhir ayat, nah, setelah dikatakan mereka ini, ya, balasannya adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dikatakan oleh Allah, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, hal itu, balasan tadi itu diperuntukkan untuk siapa? Liman khasyiya rabbah, untuk orang-orang atau siapa saja yang takut kepada Rabb-nya. Ini lagi, ini sisi keutamaan yang ketiga di sini. Dari sisi keutamaan ilmu. Ya. Yang diterangkan di sini, yang mendapatkan dari balasan tadi itu adalah untuk orang-orang yang punya rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang berilmu, mereka lah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena khasyah itu diterangkan dari maknanya, kata para ulama, adalah ketika dia takut kepada Allah didasari dengan ilmu yang benar. Ya, itu yang dikatakan apa? Khasyah. Bukan sekedar takut biasa. Ya, kalau takut biasa itu rendah di bawahnya. Tapi ini khasyah. Ya, dia punya rasa takut yang dibarengi dengan ilmu agama. Ya. Dia takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dia, baik di tempat yang ramai ataupun di tempat yang sunyi. Ya. Kemudian dia senantiasa menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ya, dari mengikuti apa? Hawa nafsu. Nah, makanya dari sifat orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang telah kita bacakan ini mirip ya dengan ayat-ayat di surah An-Nazi'at. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan dia lebih mendahulukan kehidupan dunia, maka neraka jahim tempat kembalinya. Ya, kemudian dikatakan di lafaz setelahnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu sedang cenderung mengajak kepada kejelekan, tapi dia tahan senantiasa jiwanya. Ya, maka dikatakan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga sebagai tempat kembali mereka. Dipahami ya? Ini mirip ya ayat-ayat yang telah kita bacakan dengan ayat terakhir tadi di surah An-Nazi'at. Ya. Jadi di sini ada sisi keutamaan ilmu yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang berilmu itu mereka lah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu mengantar seorang hamba agar dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang benar. Ya, itulah yang dikatakan dari sifat apa? Sifat khasyah. Sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari penjelasan ringkas dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Kesimpulan dari ayat ini, dari faedah keutamaan ilmu syar'i, ya jelas di sini ada 3 tadi ya yang sudah diterangkan. Nah, keutamaan yang pertama, orang-orang yang berilmu itu mereka termasuk dari sebaik-baik makhluk. Dari sebaik-baik apa? Makhluk. Kemudian keutamaan yang kedua tadi dikatakan oleh Allah, ya, mereka ini dari apa? Penghuni surga. Ilmu jadi sebab yang mengantar seorang hamba menjadi penghuni surga. Kemudian yang ketiga dari keutamaan ilmu itu dari sebab yang mengantar seorang hamba bisa menjadi orang yang
punya rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sebenarnya. Ya, ini dari 3 manfaat dari ilmu agama dari ayat yang telah kita bacakan tadi ini. Baik, ayat ini banyak faedahnya ya kalau mau diuraikan. Ya, diterangkan padanya dari golongan penghuni neraka, dari ahli kitab wal musyrikin ya. Dan diterangkan bagaimana keadaan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan di ayat ini juga diterangkan kepada kita siapa yang merupakan makhluk yang paling terjelek ya di muka bumi ini. Itulah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin ya yang sudah diterangkan tadi. Nah, dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari keutamaan keimanan kepada Allah, keutamaan orang-orang yang beramal saleh. Ya, mereka ini dari sifat khairul bariyah. Ya. Dan juga dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya di hari kiamat itu hanya 2 golongan saja. Ya. Orang yang menghuni neraka, waliyadzubillah, dan yang kedua orang yang menghuni surga. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ya, ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Itu 2 golongan saja pada hari kiamat nanti. Dan dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penerapan atau penetapan akan adanya surga dan neraka. Tadi sudah kita baca ayat-ayatnya. Dan padanya ada penetapan balasan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sudah diterangkan tadi ada surga, ada neraka. Dan juga padanya ada penetapan nama Rabb. Ya. Dan juga padanya ada penjelasan dari sebagian nikmat yang ada di surga itu. Ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, dan juga padanya ada penetapan sifat ridho untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Dan juga padanya ada penetapan dari sifat orang-orang yang berilmu itu. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridho Allah sebagai Rabb-nya, ridho Allah sebagai sesembahannya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dan dia ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul ya, atau Nabi dan Rasulnya. Dipahami ya? Dan dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari keutamaan khasyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sekian dari sebagian faedah dari apa yang bisa kita bacakan dari ayat yang mulia ini. Silakan kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan sebelum kita akhiri majelisnya. Nah. Silakan. Sebagian kaum muslimin yang mereka tidak sabar dan mereka beriman, kita beriman tapi kita tidak sabar tapi beriman. Ini termasuk golongan munafik atau gimana Ustaz? Kafir atau gimana? Baik. Jadi orang yang tidak salat itu di sisi para sahabat bukan muslim ya. Ya, bukan muslim. Itu sepakat para sahabat. Ya, apakah dia tinggalkan salat karena dia ingkari salat itu wajib, atau dia tidak salat karena apa? Karena malas. Ini pembahasannya kalau dia tidak salat terus menerus. Dipahami ya? Kalau dia salat kadang tidak, itu lain lagi ya pembahasannya ya. Nah, ya. Diterangkan oleh sebagian para tabi'in, ya, kata mereka, para sahabat itu mereka tidak melihat suatu amalan yang kapan ditinggalkan bisa mengkafirkan kecuali salat ini. Kecuali apa? Kecuali salat. Jadi salat ini dari amalan yang kapan ditinggalkan itu adalah pelakunya bukan muslim. Ya, pelakunya bisa dikafirkan. Walaupun penampilan kaum muslimin, ya pakai sarung, pakai songkok, ya itu hanya penampilan saja. Tapi kalau tidak salat itu bukan muslim. Ya, di sisi para sahabat. Nah, dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim itu jelas sekali. Hadis-hadis Nabi SAW jelas sekali. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya itu, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Ya.
pembeda perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah apa? Salat. Dalam riwayat yang lain Nabi terangkan, "Faman tarakaha faqad kafar." Ya, siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ya, sungguh dia telah apa? Kafir. Ini jelas sekali. Dalam ayat Al-Qur'an diterangkan juga oleh Allah, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, mereka menegakkan salat, membayar zakat, maka mereka saudara kalian dari agama. Artinya kalau mereka tidak bertobat, tidak salat, maka mereka bukan apa? Saudara kita dari agama, dalam agama. Dipahami ya? Jadi mustahil kalau dia tidak salat dia dikatakan beriman. Kan begitu. Ya. Mustahil itu ya. Itu hanya slogan saja. Ya, kalau dia beriman dia harus apa? Salat. Karena diantara dari amalan yang apa merupakan keimanan adalah apa? Salat ini. Ini kan sudah diterangkan di masjid yang lain kemarin ya. Dan definisi iman itu kan? Apa definisi iman? Adanya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, ada amal dengan anggota apa? Tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Salat ini berkumpul semua di situ. Kan begitu. Ada amalan hati dari khusyuknya kan? Ada ucapan lisan dari bacaan-bacaan yang dia baca. Ada amalan anggota tubuh. Ya, ada ruku, sujud. Ya, itu kan dimaklumi. Dipahami ya? Jadi mustahil dia dikatakan beriman kalau dia tidak salat. Itu orang yang tidak beriman itu. Kalau dia apa? Tidak salat. Dipahami ya? Baik. Satu lagi ya? Sedikit lagi ya. Bismillah. Gini Ustaz. Jadi kan ada kisah-kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, ada kisah-kisah yang jelas sumbernya, ada yang tidak. Nah, sebagai generasi yang pernah, misalnya ini ketika kita belajar kan bahwa ada kisah-kisah yang sumbernya tidak jelas, misalkan kayak baju lebaran cucu Nabi yang dari malaikat, atau mungkin dari orang Yahudi, orang tua Yahudi yang sering dikasih makan sama Rasulullah, ketika meninggal orang itu bisa hilang juga. Nah, dalam menyikapinya, ketika kita tahu bahwa itu tidak benar, bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita perlu menceritakan lagi kepada generasi yang lebih muda dari kita, atau stop di kita? Seperti itu. Ya, jadi masalah kisah-kisah di masa Nabi SAW, kalau dia memang sudah ditahu lemah, itu tidak boleh kita ceritakan ya. Ya, itu kan diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Nah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja ya, dia tahu ini dusta. Ya. Tapi dia ceritakan hadis-hadis lemah. Maka sungguh kata Nabi, dia telah mempersiapkan tempatnya dari api neraka. Jadi hukumnya haram ya menceritakan hadis-hadis yang lemah. Ya, kecuali ya kalau dia terangkan lemahnya begitu ya. Diterangkan apa? Lemahnya. Boleh dia terangkan, diceritakan, tapi dia barengi dengan apa? Dia jelaskan kelemahannya. Dipahami ya? Dijelaskan apa? Kelemahannya. Ya, jangan dia ceritakan biasa saja. Tapi dia ceritakan dan dia barengi dengan apa? Penjelasan akan kelemahan dari hadis tersebut. Dipahami ya? Tapi segera itu dari akhir majelis. Semoga manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.